saya Risma Dianugrah. Saat ini saya seorang mahasiswa di Universitas Tanjung Pura. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana S1 pada program studi farmasi. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan penyampaian dari penggunaan salep mata yang benar agar obat dapat bekerja secara optimal. Salep mata saat ini banyak sekali jenisnya. Salah satunya bisa sebagai untuk mata kering, bisa sebagai untuk mengatasi infeksi bakteri, sebagai alergi, dan masih banyak lagi jenis salep mata. Nah, tadi udah disebutin jenis-jenis salep mata yang dapat digunakan, namun tetap harus dalam awasan dokter. Jadi sebelum pasien menggunakan sediaan salep mata, pasien tetap harus berkonsultasi pada dokter sehingga dapat diberikan salep yang tepat dengan masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit cara mengaplikasikan sediaan salep untuk mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pengaplikasian sediaan salep mata yang benar agar obat dapat bekerja secara optimal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu saat sebelum menggunakan sediaan salep matanya. Yang kedua, usahakan kita berada tepat di depan cermin agar dapat melihat tepat posisi untuk meletakkan dari sediaan tersebut. Yang ketiga, usahakan kepala dalam keadaan menghadap atau mendongak. Kemudian tarik kelopak mata bagian bawah menggunakan jari telunjuk. Selanjutnya, tangan sebelahnya memegang sediaan yang akan digunakan. Nah, seperti ini. Ditekan sediaan sampai keluar kira-kira 1 cm dan diletakkan pada kelopak bagian bawah mata. Namun hati-hati, jangan sampai ujung dari sediaan menyentuh mata atau bulu mata agar sediaan tidak terkontaminasi oleh kotoran ataupun debu dan sejenisnya. Nah, selanjutnya jika sediaan sudah melekat pada bawah kelopak mata selanjutnya dikedip-kedipkan agar obat tersebar dan menyerap ke seluruh mata. Namun ketika obat telah merata, nanti akan terjadi mata seperti kelihatan seperti buram. Nah, kondisi seperti itu tidak akan lama karena ketika obat telah menyerap, kondisi itu akan kembali seperti semula. Nah, perlu diketahui ketika menggunakan salep mata lebih dari satu jenis diusahakan untuk dijeda kurang lebih selama 30 menit. Dan kedua, ketika menggunakan obat tetes mata dan salep mata, yang harus digunakan terlebih dahulu adalah obat tetes mata. Gunakan obat tetes mata, kemudian diamkan selama 5 menit, baru menggunakan salep mata. Dan perlu diketahui juga, jika menggunakan salep mata, usahakan tidak sedang menggunakan lensa kontak. Begitulah cara yang dapat teman-teman lakukan. Semoga nanti dapat diaplikasikan agar obatnya dapat bekerja secara optimal pada mata yang sedang bermasalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penyimpanan sediaan salep yang benar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah usahakan salep dalam keadaan tertutup dengan rapat. Yang kedua, disimpan di dalam tempat sejuk, kering, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, usahakan ujung dari sediaan tidak menyentuh mata, kulit, dan benda lainnya agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Yang ketiga, tidak digunakan untuk bersamaan atau obat ini tidak digunakan dengan orang lain. Nah, yang keempat adalah buang sediaan jika sudah kadaluarsa atau setelah digunakan maksimal 4 minggu. Kemudian hindari dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya usahakan tidak menggunakan salep mata ketika mata sedang menggunakan lensa kontak. Selanjutnya, jika mata semakin parah, sebaiknya langsung kembali ke dokter agar dapat diberikan obat lebih baik. Nah, yang terakhir saya akan menyampaikan bagaimana sih cara memusnahkan sediaan yang sudah kadaluarsa dan obat yang telah digunakan maksimal 4 minggu setelah digunakan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah sediaan seperti ini isinya dikeluarkan kemudian ditimbus dengan tanah.
Yang kedua, kemasan dari sediaan ini harus dirusak